106.1 Jeronimo Truwil Sanau Jogja. Halo Kanca Muda, apa kabar? Selamat sore. Ketemu lagi di Sidilan Sibakul Jajah Deso Milangkori Kanca Muda Jogja. Seperti biasa dari jam 3 sampai jam 4 sore kita bakal jalan-jalan nih Kanca Muda barengan sama Dinas Koperasi di acara yang spesial ini dan dipersembahkan oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta Kanca Muda Jogja ya. Hari ini kita jalan-jalan ke tempat yang luar biasa, tempat yang kalau bisa dibilang sih punya potensi yang luar biasa ya. Kamu kalau kesini bisa menikmati banyak banget tempat-tempat yang asik, banyak tempat-tempat wisata sebelum sini juga yang wah pastinya udah terkenal banget, dan kamu bisa menikmati barisan hijaunya Gunung Menoreh di sini gitu kan, Kanca Muda Jogja. Banyak potensi yang ada di sini dan kita bakal kulik tempatnya. Ini juga asik banget Kanca Muda. Kamu boleh nongkrong di sini, silahkan banget datang ke sini. Kita di tempat di Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, dan di sini di tempat apa, di mana nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang punya wilayah nih. Barengan sama kita ada Pak Lurah Jatimulyo. Selamat sore Pak Lurah, Pak Anom. Selamat sore. Matur nuwun sudah menyediakan tempat yang luar biasa ini. Ini namanya apa Pak ini? Ini kita kalau wilayahnya Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, padukuhannya Gunung Gelir. Ini kita berada di kedai Kopi Sulingan. Kopi Sulingan. Ya, tempatnya Mas Keli. Kopi Sulingan. Kopi Sulingan. Dan ini Kopi Sulingan ini udah dicoba loh sama Pak Sandiaga Uno kemarin ya Pak. Iya. Nanti kalau di Facebook bisa klik itu, dilihat di Burung Keli Jatimulyo. Oke, di mana Pak? Di Burung Jatimulyo. Oke, pokoknya di situ nanti ada ya di situ kamu bisa. Di sini juga nanti kalau kamu di Kopi Sulingan ini Kanca Muda Jogja ada banyak banget yang bisa kamu lihat, informasi-informasi di sini seperti apa dan lain-lain. Nanti bakal kita bahas Kanca Muda. Dan selain Pak Lurah, kita juga barengan sama Dr. Dudi Rosmana Dona. Beliau adalah konseptor desa planner Kaspak. Selamat sore Pak Dudi. Selamat sore, assalamualaikum. Matur nuwun juga sudah menyempatkan waktunya. Ini nanti mungkin kita bakal bahas sedikit soal Kaspak nih apa sih dan bagaimana nanti pengembangannya di Jatimulyo ya Pak J. Iya, siap. Iya, dan barengan sama kita juga ada Bu Ratna Listiani, Kasubit Layanan Kewirausahaan Baru KUMKM DIY. Matur nuwun Bu Ratna. Sami-sami, sugeng sonten, Mas Awan. Selamat sore juga Kanca Muda semua. Terima kasih ini udah diajak jalan-jalan ini Bu di tempat yang luar biasa lagi-lagi. Pak Lurah, ini kalau ngomongin Kelurahan Jatimulyo ini kan punya banyak potensinya Pak, dari wisata, dari apa ya, dari pertanian juga, dari hasil buminya juga. Ini kalau melihat perkembangan dan potensi yang ada di Jatimulyo ini sepertinya gimana sih Pak? Ini kan apalagi nih Pak Lurah udah menjabat lagi mengatakan. Nah, ini kedepannya mau seperti apa pengembangan potensi yang ada di Jatimulyo ini seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi sekali lagi tadi kalau saya lupa nyebut untuk teman-teman Kanca Muda, nanti bisa dilihat di Facebook Burung Jatimulyo Keli. Ini tempatnya kita sekarang ada di sini. Oke, siap. Burung Jatimulyo Keli, langsung dicek di Facebooknya. Cek Facebooknya. Jadi kalau melihat Jatimulyo itu sebenarnya perjalanan panjang Mas. Betul. Jadi saya dan teman-teman itu memulai berbicara Jatimulyo itu tahun 97 waktu itu. Dan saya juga tidak pernah berpikiran karena saya ingin menjadi lurah atau jadi apa, cuman kita peduli dan cinta kepada Jatimulyo ini. Melihat dari tahun 97 yang kita canangkan bahwa Jatimulyo ini selalu kita sebut Jatimulyo segitiga emas. Oke. Kita ini berada di kawasan segitiga emas yang pertama. Ini karena saya tidak mau meninggalkan sejarah. Iya. Saya sama teman-teman UGM waktu itu mencanangkan bahwa Jatimulyo ini segitiga emas. Emas yang pertama, kita punya keanekaragaman hayati, flora fauna yang memang itu tidak dimiliki dimanapun setelah kita survei bersama dengan teman-teman dengan data dan lain sebagainya. Yang kedua, kita punya keanekaragaman sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Terus yang ketiga, kita punya keanekaragaman sumber daya alam dan fenomena alam. Fenomenal. Betul, fenomena alam itu satu contoh. Bentangan karster panjang itu hanya ada di sini. Benar.
tikungan terbanyak juga ada di sini, geoheritage ada di sini. Dan sangat banyak sekali, termasuk di sini itu juga dari 5 agama yang ada di Indonesia, 4 agama itu ada di sini Ada dan di sini. berdampingan di pedukuhan-pedukuhan itu Iya, dan tidak iya. ada masalah. Jadi ini menjadikan kami menjadi 3 emas ini. 3 emas itu mulai kita data, kita gali potensinya dan kita gali masalahnya. Salah satunya ketika saya akan mengakreditasi desa saya ini kan ya, kalau dengan filosofi Jawa mungkin arep golek jenang ya golek jeneng sik. Betul. Kalau saya orang pertunjukan, saya orang panggung ya saya harus ada karya dulu. Ketika saya punya karya saya diterima, baru nama saya disebut, baru nanti akan saya bisa bicara kan gitu. Betul. Akhirnya tahun 2013 kita mulai, 2014 kita pendataan, munculnya destinasi-destinasi wisata, sumber daya air dan lain sebagainya, saking banyaknya. Terus 2017 kita ikuti kompetisi-kompetisi sehingga tahun kita dicanangkan menjadi Desa Wana Lestari oleh Jakarta, sehingga kita 3 besar desa wisata nasional, masuk dalam akreditasi nomor 1 desa budaya, dinaikkan oleh gubernur menjadi desa mandiri budaya. Sehingga tahun 2019 ya semua yang kita rintis itu udah kelihatan gitu. Cuman 2019 saya sudah bukan kades gitu, bukan lurah gitu. Jadi ya gitu. Terus ya ini saya masuk lagi menjadi lurah. Informasinya beberapa hal itu sudah mulai tumbuh dan muncul di Jatimulyo dari hasil karya kami. Begitu. Nah, kedepannya PR paling berat itu kan mindset dan pola pikir. Karena sebenarnya untuk Jatimulyo bisa seperti ini, idealnya kalau saya orang, sekali lagi saya ini orang yang terbiasa berproduksi, ini idealnya proses produksinya 15 tahun Pak. Idealnya agar kita mindset dan pola pikirnya matang. Tapi kita ini hanya berproses 4 tahun 9 bulan Pak. Tak hitung itu 4 tahun 9 bulan. Itu dipercepat ini. Iya. Tapi kan sesuatu yang dipercepat itu juga nanti kalau kita tidak siap, yo nganu Pak, mabuk darat bisa, mabuk laut bisa, mabuk udara bisa. Ke depan PR-nya yang paling utama adalah merubah mindset dan pola pikir SDM. Bahwa kita sudah tidak seperti 10 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Kadang kan saya sendiri kadang nggak sadar kalau saya ini udah tua kan ibaratnya gitu. Betul. Nah, kita semangatnya juga, masih menggebu-gebu nih pokoknya nih. Iya dulu, padahal sekarang kena hujan 2 jam aja udah masuk angin kan. Kadang kita nggak takut hujan, kita ya harus sadar kalau kita kena hujan 2 jam udah masuk angin. Ke depan problem utamanya adalah PR-nya adalah merubah mindset dan pola pikir, sehingga saya mengedepankan pada edukasi, regenerasi dan kaderisasi, termasuk salah satunya karena kita berada di heterogenisasi majemuk yang emas pertama adalah kemajemukan SDM dan agama, adat istiadat budaya. Kerukunan ini adalah edukasi yang prioritas. Apalah gunanya semuanya ini kalau kita nggak rukun, nggak bakalan bisa. Kunci utama itu adalah kerukunan, sinergi satu sama lain. Iya, bangun bangkitan, bangun aspal iki rekoso Pak. Neng luwih rekoso bangun geguyuban. Betul. Demikian. Tapi Pak Lurah ini kalau ngomongin soalnya perjalanan panjang dari 97 sampai sekarang itu kan sebuah perjalanan yang nggak mudah ya, merubah dari kondisi alam yang seperti itu, kemudian sekarang juga lebih baik, belum lagi nanti mindsetnya dan lain-lain. Nah, yang apalagi sekarang anak-anak muda yang sekarang juga menjadi salah satu tulang punggung ya Pak ya. Nah ini kan juga banyak godaan nih dari daerah luar dan lain-lain. Wah, penak nek kerja di luar aja gitu dari. Nah ini kalau dari Pak Lurah sendiri memandang ini tantangannya seperti apa Pak? Nah, sekarang sih sudah tidak. Mereka sudah tidak malu hidup di Jatimulyo, sudah tidak malu mengaku orang Jatimulyo. Di kota sana nih ditakoni wong ndi gunungnya ngendi Jatimulyo, udah nggak malu, bangga mereka. Sudah bangga ini Pak. Dulu Pak. Ya ini Mas Keli inilah salah satu contohnya. Dia sekarang menjadi duta konservasi. Desa kita menjadi kelurahan konservasi mandiri. Dulu ya di sini sarangnya pemburu.
Sekarang jadi konservasi, itulah salah satu kita merubah mindsetnya. Kalau sekarang seperti yang ditanyakan Bapak tadi, mereka sudah tidak malu, Pak. Tetapi ketika mereka sudah tidak malu, kami konseptor dan para pemikir ini kan terbatas. Setelah mereka pertama mereka senangnya merantau, sekarang sudah mau hidup di kampung, sudah ada lahan, sudah ada bahan dasar, sudah ada potensi, sudah ada objek. Nah ini sendiri kan nggak cukup. Betul. Bagaimana mengorganisir mereka, menginventarisir mereka, membuat produknya mereka. Nek wis duwe produk arep didol nanti. Kalau semua satu DIY nggak produk kan mengtarung produk. Sing arep tuku sapa? Yang mau beli siapa? Kan seperti itu. Sekarang di sini tuh mohon maaf Pak, kayu cengkeh itu dulu nggak berharga. Sekarang sudah seperti emas kayu cengkeh. Semua rumah dari kayu cengkeh. Tahu namanya dunglek? Dunglek itu akar yang terpendam setelah pohonnya dipotong. Sekarang diburu di mana-mana dan itu bisa diolah oleh anak-anak saya, warga saya. Tapi ya itu dia masih perlu dampingan SDM, pemasaran, bagaimana berorganisir yang mau berorganisasi, karena organisasi itu kan jiwa tuh Pak. Betul. Nek orang di jiwa organisasi kan, wah aku di kelompok-kelompok dadak nganggo pengurus barang kesuwen gitu. Hal-hal itu sekarang yang problem yang perlu dipupuk nih ya gitu. Terus kaderisasi Pak. Saya ini kan kalau 6 tahun lagi kan udah nggak mungkin seroso saiki Pak. Ya iya masih ada saya, teman-teman seleting saya, selevel saya. Nah saiki ki sing milenial iki Pak. Milenial ini kan mereka lahir di Jatimulyo, menikmati Jatimulyo sudah seperti ini. Tapi nek mereka nanti lalai, lupa, terus apa itu jenenge ming terbuai, rumangsa lahir wis kepenak. Ya sesuk ketinggal sepur meneh, problem meneh lah mereka. Akhirnya muncul masalah baru. Padahal sekarang ya generasinya ya generasi ngegame itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin potensi, ini potensi di Jatimulyo ini luar biasa sekali, banyak sekali. Tadi Pak Lurah juga ngediko kalau misalnya segitiga emas itu menjadi salah satu potensi yang luar biasa gitu kan. Misi saya di sini. Nah itu dari Pak Dudi, Dr. Dudi sendiri melihat sebagai konseptor Desapreneur Kaspak, ini melihat potensi di Jatimulyo ini, dan kalau dari Kaspak sendiri melihat perkembangannya mau dibuat seperti apa sih Pak? Tapi sebelum dijelaskan, mungkin kanca muda juga yang baru dengerin gitu, pengen tahu dulu Kaspak ini sebenarnya konsep yang seperti apa Pak Dudi? Mungkin dijelaskan dulu Kaspaknya. Oke, terima kasih Mas Awan. Dan sekalian, Kaspak itu sebetulnya tulisannya angka 45 PAK, tapi dibaca gaulnya A dan 5 dibaca AS, jadi Kaspak. Itu kepanjangannya adalah Kiblat Papat Limo Pancer Adiluhung Kawentar. Nah ini adalah salah satu konsep pengembangan Desapreneur yang ada di DIY ya. Jadi ada selain Kaspak ada lagi gitu. Betul. Nah intinya adalah mengembangkan entrepreneur. Ini berpijak dari apa yang ada di kaos saya ini ya, slogannya UGM, mengakar kuat menjulang tinggi. Jadi itu ada 4 kiblat ya, 4 kiblat dan 1 pancer. Jadi kalau dimulai dari kiblat pertama itu adalah global value, kemudian kiblat kedua adalah local wisdom. Dan ini yang menunjukkan bagaimana seperti Jatimulyo ini saya kira diceritakan Pak Lurah tadi itu local wisdomnya luar biasa, ada 3 emas tadi itu. Nah ini tentu saya yakin local wisdom ini akan banyak yang bagus dan sesuai dengan global value itu. Karena mohon maaf tidak semua local wisdom itu cocok dengan nilai-nilai global. Tapi saya yakin ini banyak sekali tadi, kerukunan, kemajemukan dan seterusnya. Nah kemudian di kiblat yang ketiga itu adalah local supply chain. Jadi bagaimana yang local wisdom itu nanti mewujud menjadi produk yang produknya itu rantai pasok lokalnya itu maksimal. Jadi sebisa mungkin sumber dayanya Jatimulyo, bahannya Jatimulyo dan seterusnya itu. Nah itu sehingga nanti mewujud menjadi produk. Produk itu bisa 2 macam, bisa barang, bisa jasa. Nah, seperti event-event nih, saya kira itu jasa. Nah kemudian produk tersebut dikemas secara bagus sehingga nanti
pada kiblat yang keempat itu nanti arahnya ke global marketing. Nah, jadi bagaimana lokal supply chain yang adiluhung itu bisa dipasarkan secara bertahap ya, tentunya itu mengglobal sehingga kawentar. Jadi bagaimana yang adiluhung itu mengakar kuat dan bagaimana kemudian dia mengglobal itu berarti menjulang tinggi. Nah, itu semua nanti harus ada dalam satu pancer di tengah itu. Pancernya adalah community development. Tadi Pak Lurah Kendiko mengatakan harus berorganisasi. Ibaratnya apa? Kalau lidi sendiri-sendiri itu akan mudah dipatahkan, Pak. Tapi kalau diikat jadi sapu berorganisasi dalam lembaga bisnis desa nanti itu nanti yang muara akhirnya diharapkan punya toko desa, baik bentuknya online maupun offline. Jadi toko desa itu nanti fungsinya adalah bagaimana memasarkan produk-produk masyarakat Jatimulyo, baik berupa barang dan jasa, baik itu yang dikerjakan oleh kelompok desa peran ataupun yang lain, misalkan ada produknya desa prima, yang lain itu bersinergi aja. Itu nanti bisa dipasarkan secara mandiri oleh mungkin nanti generasi milenial tadi ya terutama. Dan juga tentu saja tidak menutup kalau ada peluang dari misalkan pameran dari dinas koperasi atau dinas yang lain atau ada kurasi, itu semua kita optimalkan. Tapi paling enggak kita harus punya kemandirian dalam hal marketing. Jadi imbang antara bagaimana bisa menciptakan produk yang unggul adiluhung tapi juga bisa punya kekuatan untuk memasarkan secara mandiri. Nah, itulah harapannya nanti bergotong royong tadi dari dalam berorganisasi. Itu kurang lebih. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya kalau dari Jatimulyo sendiri udah banyak produk-produk yang luar biasa gitu kan, dan udah banyak tempat-tempat wisata juga, produk-produknya luar biasa juga, banyak prestasinya. Dan ini nanti dari Kaspak sendiri ini membantu untuk kemudian lebih mempromosikannya lagi. Betul. Jadi saya kira luar biasa tadi yang sudah dirintis Pak Lurah. Jadi mungkin ya semoga saja ini nemu penak itu sudah dirintis ya. Kita tinggal 2019 kelihatan hasilnya 20 desa trader itu harapannya itu kita sudah langsung bisa tinggal landas gitu, tidak mulai dari nol. Karena kalau dilihat dari produknya juga sudah banyak ya, kalau di di kopi sulingan. Terus kalau yang di desa trader sendiri kemarin di pelatihan kemarin sudah bersepakat nanti yang dikembangkan olahan kelapa, Pak, dengan berbagai turunannya gitu kira-kira. Oke. Tapi memang tadi kendala tadi adalah regenerasi itu jadi PR besar itu tadi. Pola pikir tadi itu. Dan ini kalau ngomongin soal kopi sulingan nih, Pak Lurah, ini bisa didapat di mana aja sih, Pak? Ini bisa pesan online nggak, di mana gitu? Kalau mau pesan online langsung ke Pak Kelik pengelolanya nanti. Oke, nanti kita bakal share ada, juga nih Pak nanti ya di sesi kedua Kancah Muda Jogja kita bakal share. Ini kalau di sini IG-nya adalah di @kopisulingan. Nah, FB-nya juga di Kopi Sulingan, WA-nya juga ada. Ini sudah ada PIRT-nya juga Kancah Muda Jogja. Dan ini Kopi Sulingan. Kopi Sulingan ini di sini dibilang adalah simbol harmoni hubungan antara manusia, alam dan satwa. Ini karena memang di sini adalah warna wisata juga ya, jadi desa kami itu tahun 2015 memenangkan kompetisi berskala nasional dan ditetapkan sebagai desa warna lestari. Awalnya kan dari itu. Dari warna lestari ini kemudian dilihat oleh BKSDA, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian ditetapkan bahwa kita menjadi desa dan pemerintah mitra kerja BKSDA. Dimana konservasi ini di sini bersifat mandiri. Kita itu gerakan konservasi mandiri desa kelurahan sekarang. Mandiri, jadi kita nggak ada korelasinya sama lembaga konservasi manapun. Kementerian kita mandiri, betul-betul kita konservasi. Karena saya dulu berpikir ya, alam kita itu seperti ini. Kalau kita konservasi ya kita bisa jadi planner wisata budaya. Ini kan awalnya dari kita mengkonservasi. Betul. Kalau eksploitasi ya habis tuh, Pak. Nah, konservasi ini kan identiknya dulu dengan pecinta alam, belusuan. Ya konservasi itu ya konservasi bidang sosial, budaya, politik, konservasi kerukunan beragama, konservasi regenerasi alam semesta dan isinya. Oke. Kalau semuanya akhirnya bisa bersatu, bersinergis, menciptakan harmoni yang luar biasa. Iya, jadinya ini. Nah, di sini bisa juga adopsi satwa. Oh iya, dan ini Kancah Muda Jogja di sini kalau misalnya kamu ke Kopi Sulingan nih, di salah satu pojoknya ini ada juga tempat untuk penjemuran kopi ya Pak Jini? Ya, ini kan setelah dulu di sini basicnya ini kan ada kelompok KTH, kelompok tani hutan. Setelah kita memenangkan
berbagai event lomba di tingkat nasional itu, kemudian kita fokus di kopi, berbicara tentang kopi ini direspon dari kedinasan di provinsi, kemudian oleh provinsi diberikan fasilitasi alat-alat tersebut. Nah, detailnya saya nggak tahu, teknisnya kan para pelaku teman-teman kopi. Benar. Saya cuman globalnya aja. Tapi nih Kanca Muda Jogja, ketika kamu main ke Kopi Sulingan, sebenarnya banyak hal yang bisa kamu dapatkan selain kopinya yang enak gitu Kanca Muda. Kamu juga di sini tahu nih, oh di sini nih di Jatimulyo ini ada aneka ragaman apa saja. Terus kemudian ada banyak sekali informasi yang ada di sini dan juga bisa melihat oh ternyata ada metode penjemuran kopi yang seperti ini gitu kan. Itu juga jadi salah satu wisata edukasi nih Pak Anjih. Jadi bisa tanya-tanya dengan pengelola di sini seperti apa, bagaimana. Kalau kopi sendiri ini kebunnya di Ya, kita kebunnya satu area wilayah kelurahan. satu area wilayah kelurahan. Edukasinya banyak. Kalau bicara edukasi itu di sini tidak hanya bagaimana manusia mencintai manusia, bagaimana manusia mencintai rumput pun di sini kita edukasi. Mencintai tumbuhan, flora, fauna. Bagaimana sinergis dengan alam gitu kan, Kanca Muda. Mencintai alam pun kita edukasi. Alam aja dicintai apalagi kamu. Tapi ini Kanca Muda, kalau misalnya ngomongin soal potensinya dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lurah, terus juga rencana dari Kaspak mau seperti apa nih, kalau dari Dinas Koperasi nih Bu melihat potensi yang luar biasa. Kemudian dari Kaspak harapannya kalau dari Dinas Koperasi nopo ke Kelurahan Jatimulyo ini nantinya? Ya, kalau harapan dari pemerintah daerah sih inginnya potensi yang ada di Jatimulyo ini bisa dikembangkan lebih maksimal lagi seperti itu melalui pembinaan-pembinaan yang tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Jadi untuk yang Jatimulyo memang kita sekarang sedang ada pembinaan melalui Desa Planner ya Mas Awan ya, yang juga dengan sistemnya dari Pak Dudi yang melalui sistem Kaspak nih, memang kita harapkan semua potensi-potensi di sini baik itu dari mungkin sini pertaniannya juga bisa dikembangkan melalui edukasi wisata melalui kopinya, kemudian dari apa namanya pariwisatanya juga bisa, karena di sini kan juga pemandangannya memang indah ya, tadi menuju ke sini juga pemandangannya indah, kemudian lokasinya juga strategis cukup dekat dengan Bandara YIA. Saya harap sih potensinya lebih bisa dimaksimalkan seperti itu. Cuma kembali lagi itu juga kita perlu sinergitas antara pemerintah kelurahan juga dengan UMKM-nya seperti itu. Oke. Nah, itu nanti kita bakal bahas lagi nih Kanca Muda Jogja. Nanti sinergisnya seperti apa, kemudian nanti rencananya ke depan seperti apa. Tapi nanti di sesi kedua sekarang kita break dulu Kanca Muda Jogja. Stay tune di Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori. 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Balik lagi di Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori Kanca Muda Jogja, dan kita masih di Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo Kanca Muda Jogja. Kita masih di Kopi Sulingan, satu tempat yang asik banget. Kamu nongkrong di sini nih buka tiap hari ya Pak Lurah ya? Ya tiap hari. Tiap hari. Tapi dari sifatnya bukan kedai yang riuh itu enggak. Oke, jadi kalau misalnya pengen cari ketenangan dan lain-lain. Ya, jadi yang datang ke sini itu yang di spot ini kan sifatnya yang mau mencari ilmu. Oke. Jadi mencari data, berdiskusi tentang apa itu di sini. Kalau yang mau makan-makan sekedar nongkrong-nongkrong sama mainan HP ada lagi. Oke. Jadi misalnya kamu pengen memuaskan panca indera kamu, nggak cuman mata, tangan, tapi juga pikiran, itu di sini tempatnya. Ya, misalnya di sini cuman tamunya 7 orang, tapi dari IPB, dari Bogor. Oke. Jadi ruang-ruang diskusi. Ya, gitu. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal ruang-ruang diskusi, Pak, ini kalau misalnya Pak Lurah sendiri saya dengar juga kan memberikan kesempatan ruang-ruang diskusi kepada masyarakat dan anak-anak muda. Nah, ini memang keinginannya Pak Lurah seperti apa sih, Pak? Jadi kalau saya itu berkeinginan bahwa kita itu kan sumber daya manusia itu kita petakan. Ada generasi 70-an lah, 60-an sekarang udah 70-an itu masih ada, 80-an masih ada, 90-an masih ada, 2000-an ada. Nah, itu kita petakan, kita inventarisasi, dan mereka kita kasih ruang semua sesuai dengan kapasitasnya. Kita harus ingat, saya itu tahun 90 saya udah sekolah. Ada anak yang lahiran tahun 90. Tapi sekarang yang lahiran tahun 90 itu umurnya sudah 31.
Berarti kan umur saya ini sudah tambah 31 tahun. Betul. Terus saya bisa ngasih ruang apa sama yang umur 31 tahun ini? Lah yang lahiran tahun 2000 aja umurnya udah 21. Kalau semua saya ambil alih ruang ini, saya masuki semua, ya mereka jadi generasi pelangaplung udah. Betul. Saya tua, saya nggak bisa berbuat buat adik-adik dan anak-anak saya. Dan jangan salahkan ketika nanti Jatimulyo seperti ini, Jogja seperti ini, Indonesia seperti ini, generasi ini nggak siap diambil oleh pihak ketiga, ya udah kita dijajah lagi. Kita jangan salahkan kalau memang emas kita diambil, ibarat emas itu potensi gitu ya. Diambil memang kita nggak nyiapkan yang mau menjaga potensi kita. Oke. Jadi akhirnya itu memang ditujukan untuk regenerasi. Iya, regenerasi, kaderisasi, kemudian akhirnya ini juga jadi kayak apa ya, semacam hikmah yang bisa kamu ambil Kanca Muda. Dimanapun kamu berada, janganlah sungkan untuk bersuara terhadap lingkungan kamu gitu ya. Sampaikan lewat jalan yang benar. Etika dan aturan itu dipenuhi. Sekalipun kamu benar, kalau nyampaikan nggak benar, kita ini manusia, punya rasa dan logika, hidup di negara, punya hukum, hidup beragama, punya adab lah, punya aturan. Itu pakai, tapi bukan berarti lantas cuma diam, mainin neng Facebook lah. Kadang-kadang sekarang generasi yang gampang banget di jempol tuh enteng banget ya Pak. Kalau di jempol itu tuh solusinya apa? Gitu, tuangkan dalam buah pikirannya, masukkan dalam RPJMdes, masukkan dalam RKPdes, masukkan dalam APBdes, kawal eksekusi. Itu baru namanya. Betul. Harus peka terhadap lingkungan. Generasi muda sekarang juga nih kanca-kanca muda yang ada di rumah, yang dimanapun kamu berada, setidaknya harus peka terhadap lingkungan kamu gitu ya. Karena dari kepekaan itu sebenarnya bisa muncul banyak hal, bisa muncul kesempatan, bisa muncul hal-hal yang mungkin selama ini di luar pikiran kamu ya Pak Lurah ya. Visi misi saya, RPJMD saya 6 tahun yang akan datang ini 70% dibuat oleh anak-anak saya umur 17 sampai 35 tahun. Oh iya Pak Lurah. Ya iyalah. Kalau yang udah umur 40 tahun ke sana itu levelnya udah disuguh. Yang mikir penyajian itu ya mereka lah. Udah. Oke. Kalau saya kok isi arep nubras menyajikan sesuatu itu enggak. Malu lah saya sama anak saya, udah malu. Kayak nggak percaya anak. Mereka konsep, ide, gagasan itu dari mereka. Kalau Pak Lurah nih, saya mau nasi goreng. Kalau caranya gimana, monggo, yang penting nasi gorengnya enak. Gitu Pak Lurah ya. Ya. Ini saatnya makan siang. Kamu mikir makan siangnya itu pantasnya apa? Disesuaikan. Oh ini tamunya dari sana, berarti konsepnya harus ini, menunya ini, disesuaikan dengan musimnya ini. Mikir mereka. Oke. Budaya memerintah dan budaya memberikan ruang itu berbeda, Pak. Betul. Kasih mereka ruang berpikir, tapi ruang itu kan ada batasannya. Kalau nggak dibatasi ya overlap, memang kacau nanti. Tetap kita sebagai yang Pak Lurah sebagai pemegang kekuasaan akhirnya juga membatasi ya. Iyalah gitu. Ada koridornya. Betul. Ada koridornya gimana? Tapi ini mungkin jadi pelajaran juga nih buat kanca muda yang ada di rumah untuk bisa saling bersuara, untuk memberikan ide dan lain-lain. Pak, ini untuk pelajaran juga mungkin buat pemangku kebijakan yang juga mendengar gitu kan. Dulu tantangannya gimana sih Pak ketika mau melibatkan anak-anak muda untuk bersuara? Tantangannya satu, bocah ini dianggap cah ragenah. Kayak bocah, itu anak-anak taunya apa? Jadi akhirnya malah tantangannya di diri sendiri ya Pak ya? Bahkan ada Pak, tantangannya itu ya tantangan dari opini, anggapan umum bahwa anak-anak itu dianggap adalah anak-anak. Anak-anak itu adalah anak orang, makhluk yang disuapi itu adalah anak-anak. Oke. Makhluk yang diperintah itu adalah anak-anak. Anak-anak itu adalah makhluk yang tidak punya konsep, itu adalah anak-anak. Rubah ini mindset ini. Dibalik. Gitu. Oke. Nah, itu jadi kendalanya ya kemudian bocah-bocah ini dianggap
makhluk yang disuapi itu ya. Padahal sebenarnya mereka punya potensi-potensi yang bisa Ya karena digali. kita ini kan berada di zaman di mana Jepang sudah menyerah sama sekutu, tapi Indonesia belum merdeka. Sing tahun 90 menjadi bintang panggung belum turun panggung, yang ini sudah saatnya naik panggung nggak boleh naik panggung, yang mau ngerol di panggung dipaksa di make up udah hancur-hancuran sebenarnya. Jadi nih Kanca Muda Jogja yang di rumah, kita harus semangat nih ya. Intinya sekarang mungkin banyak teman-teman juga yang apatis terhadap lingkungannya. Banyak yang ngerasa udahlah biarinlah ini urusan negara, ini urusan ini. Padahal nggak bisa kayak gitu. Ini bukan hanya urusan dinas, ini bukan hanya urusan kampus, Gajah Mada, nggak juga. Ini adalah urusan kita bersama aja. Dinas itu kan seremonial dan ritual, itu memang harus seperti itu. Rapat apa. Seremonial dan ritual itu kayaknya gimana ya saya? Tapi yang pasti kalau dinas ini juga menjadi sebuah tempat untuk memberikan fasilitas untuk apa anak-anak muda juga berkarya. Mungkin buat kamu yang selama ini bingung, aku kudu piye gitu, aku mau gimana, aku tuh punya usaha harus seperti apa, bisa nih Mbak itu ke dinas koperasi sakit nih? Bisa. Jadi untuk teman-teman Kanca Muda yang mungkin baru ingin merintis usaha atau memang sudah punya tapi bingung bagaimana caranya mengembangkan usahanya, bagaimana caranya membuat skema bisnis yang benar, bagaimana caranya untuk mengelola usahanya supaya lebih level up, itu bisa nanti konsultasi ke dinas koperasi. Kami ada konsultan yang di pusat layanan usaha terpadu di Plut, gitu juga kompleksnya di dinas koperasi juga kantornya Mas Awan. Jadi kita buka dari jam kerja jam setengah 8 pagi sampai jam 4 sore. Nanti bisa mendaftar sebagai ini mitra Plut dulu, nanti diarahkan inginnya berkonsultasi di bagian apa, seperti itu. Nanti kita arahkan dengan konsultan yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Oke, jadi misalnya nih Kanca Muda, kamu sekarang di rumah, aku tuh di tempatku ada potensi A B C D gitu misalnya. Terus tapi aku bingung nih mengembangkannya kayak apa ya, seperti apa ya. Itu bisa kan konsultasi, akhirnya datang, Pak, saya ini di tempat saya tuh ada potensinya kayak gini. Bisa enaknya banget. saya seperti apa. Itu bisa ngobrol di situ gitu. Iya. Jadi fasilitas dari dinas koperasi ini macam-macam gitu. Kamu bisa juga follow Instagramnya di diskopukm.diy. Di situ jelas banget, ada banyak banget program-programnya, ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kamu join. Dan salah satunya adalah desa binaan dari desa Trainer sendiri Iya. gitu kan. Dan dari Kasbak sendiri ini juga kan menyasar generasi muda aja. Karena generasi muda juga sekarang kayaknya nggak lepas dari gadget dan lain-lain. Nah, dari Kasbak sendiri nanti tadi tujuannya juga pemasaran. Terus nanti step-stepnya ini pendampingannya selama berapa lama sih dari Kasbak sendiri, Mas? Oke, jadi kalau dari dinas koperasi sendiri itu kita di roadmap-nya 3 tahun ya. Oke, Ada pendampingan fase 3 tahun nih. penumbuhan, pengembangan dan maju. Nah, untuk fase penumbuhan ini kita fokus di ini penguatan produk dulu. Jadi kan ya tidak semuanya produknya sengetop kopi sulingan nih ya. Terus terang saya udah mengicipi 2018 Pak Lurah. Jadi ada mahasiswa saya itu ya observasi ke sini itu ya, ini tadi katakan memang tempatnya ilmiah diskusi itu, kemudian saya dioleh-oleh kopi sulingan ini. Robusta tapi nggak terlalu pahit ya, mungkin roastingnya agak medium to light ya. Jadi nggak terlalu agak tipis bodinya ini. Nah itu kan tidak semua sudah bagus seperti ini. Mungkin ada juga yang produk-produk itu dikerjakan oleh yang tadi dikatakan generasi yang kasepuan tadi. Mungkin beliau kurang care terhadap misalkan perizinan segala macam, terus kemasan lah, itu kita kuatkan dulu di fase penumbuhan. Nah setelah kemudian di fase pengembangan nanti sudah arahnya ke marketingnya. Jadi bagaimana itu branding, packaging, kemudian bagaimana membuat konten marketingnya, baik itu digital utamanya ya, karena ini generasi milenial. Nah itu dikuatkan bagaimana menggunakan sosmed, bagaimana menggunakan marketplace atau web base. Nah kemudian baru pada fase maju itu nanti yang generasi milenial itu harus nanti maju menjadi yang mengurusi lembaga bisnis desa planner ini, toko desa nanti yang di garda depan. Jadi nanti kalau misalkan ada produk-produk yang itu sebenarnya kualitasnya bagus, tapi mungkin karena sudah generasi sepuh tadi itu sudah mungkin susah kalau sudah harus kemudian bikin konten ya, nanti tugasnya yang tim toko desa planner ini yang kemudian membuat konten yang mengkonsep bagaimana ini
ini captionnya gimana misalkan, terus membuat videonya itu nanti biar yang muda-muda nanti sekaligus yang nanti dia memasarkan, nanti monggo media pemasarannya bisa mix antara online dan offline, nanti bisa berbasis sosmed, bisa marketplace, ataupun mungkin kalau dari kelurahan menyediakan space ya itu bisa juga nanti. Nah itu saya kira pernah. Jadi nanti kita saling melengkapi gitu. Jadi ya masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Mungkin kalau untuk urusan kerajinan yang butuh ketelatenan, itu mungkin generasi yang sepuh-sepuh lebih tapi untuk urusan mengemas itu mungkin nanti yang muda. Sehingga nanti harapannya itu sinkron, tidak saling tidak saling malah bersaing, tapi justru saling sinkron untuk simbiosis yang sinergismenya positif itu. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat sebenarnya sinergis ya apa yang diinginkan Pak Lurah, terus dari Dinas Koperasi, dari Kaspak sendiri, bahwasanya yang ingin diciptakan adalah sebuah ekosistem yang mendukung satu sama lain gitu. Karena ketika itu berjalan sendiri-sendiri itu nggak jalan gitu. Ini harus ada ekosistemnya, dan nanti Kaspak ini sendiri pengen membantu menciptakan ekosistem tersebut nih. Betul. Ini bagaimana nih supaya generasi milenial ini juga bisa mendukung nih apa yang jadi potensi dari kelurahan ini, apa yang mungkin perlu didorong, bisa ruang-ruang yang bisa dimasukin oleh Kaspak ini sendiri gitu, Nji. Betul. Dan ini rencana pendampingannya dari kapan nih, Mas? Kalau pendampingan ya ini segera mungkin Desember ini ya. Jadi kita kalau pendampingan kita kan sifatnya beda dengan pelatihan terjadwal 3 hari, kita nggak live aja kalau. Jadi konsep pendampingannya nanti mix antara online dan offline. Jadi biasanya kita punya jadwal untuk datang ke sini diskusi itu ya. Bisa 2 pekan sekali, atau di sela-sela itu nanti kita bisa mix dengan yang online, bisa menggunakan video conference atau WA group itu. Jadi nanti tetap kita usahakan iramanya itu ya smooth itu, dan selama 1 tahun, tidak kemudian kita sekarang kenceng terus hilang, sehingga semangatnya bisa tetap terjaga itu. Oke. Jadi pendampingan memang ini yang diharapkan dari Dinas Koperasi, Bu. Pendampingan yang terus bertahan dan bertahap selama 3 tahun. Memang ini di seluruh desa planner seperti ini, Nji? Memang di seluruh desa planner kita ada 3 tahapan, yaitu penumbuhan, pengembangan, dan maju. Walaupun nanti dengan sistem pembinaan yang berbeda-beda tentunya, karena kami kan ada 4 sistem, ada 4 model desa planner. Salah satunya yang di Jatimulyo ini adalah menggunakan model Kaspak. Sebenarnya hanya beda model pembinaannya, tapi secara tahapan dan indikator saya kira sama, karena kan yang menginisiasi tetap dari Dinas Koperasi. Walaupun di Jatimulyo ini juga intervensinya tidak hanya dari Dinas Koperasi ya Mas Awan, karena kan setahu saya untuk Jatimulyo BKK-nya itu Desa Mandiri Budayanya itu pengampunya Dinas Pariwisata ya. Kemudian saya juga kemarin beberapa kali menghadiri untuk FGD-nya Jatimulyo ini, juga sudah dibuatkan master plan untuk pengembangan Desa Mandiri Budayanya dari teman-teman dari Dinas Pariwisata, seperti itu. Oke. Jadi memang sebenarnya Kancah Muda Jogja, kalau kamu melihat pemerintah itu juga perhatian, karena kalau bisa dibilang di era pemerintahan beberapa tahun belakang ini menyadari bahwasanya hampir 70% masyarakat itu sebenarnya tinggal di desa. 70% masyarakat Indonesia itu tinggal di desa, dan desa ini menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa jika dikembangkan gitu kan. Memang kalau dari BUMDes, dari potensi-potensi yang ada dikembangkan nih, pembangunan tuh harus lebih merata kalau misalnya dimulai dari desa ya, Bung. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu nih Kancah Muda Jogja sekarang baru kuliah, terus kemudian sekarang baru belajar di Jogja gitu, gak ada salahnya nanti begitu selesai kamu kembali ke tempat kamu, kembangkan daerah kamu seperti apa, dari apa yang kamu dapatkan di perantauan gitu seperti apa gitu. Dan kalau misalnya ngomongin soal Dinas Koperasi dan Sibakul, apalagi sih program dari Sibakul, Bu? Kalau program dari Sibakul sendiri sih awalnya kita Sibakul ini adalah pendataan UMKM yang ya. Jadi kita harapannya UMKM yang ada di DIY ini sudah terdaftar di Sibakul, agar kalau misalnya Dinas Koperasi ini punya program-program pelatihan, kemudian fasilitasi seperti itu, kita bisa mendapatkan gitu. Karena untuk prioritasnya itu yang akan kita jadikan sasaran adalah UMKM yang sudah terdaftar di Sibakul. Harapannya kami bisa mengontrol seperti itu. Jadi peningkatan kapasitasnya itu seperti apa setelah kami bina gitu. Jadi kondisi existing ketika pertama kali mendaftar itu seperti apa, kemudian berada di kelas mana setelah mendapatkan pembinaan itu
ada peningkatan seperti apa? Apakah sudah bisa naik kelas atau sudah ada peningkatan kapasitas yang seperti apa? Itu semua terukur dalam aplikasi Sibakul. Selain itu juga kita ada fasilitas untuk free ongkir, market hub free ongkir, walaupun untuk bulan-bulan ini kita sementara kita break dulu karena kita ada keterbatasan dalam administrasi ya Mas Awan ya, karena kan di birokrasi kan kita terikat untuk administrasi itu ya. Nah, itu untuk bukan seremonial loh ini, saya dari tadi disebut seremonial, saya perasaan saya nggak seremonial di sini. Ya itu kita memang kekurangan kami memang ya, kita memang harus mentaati koridor birokrasi seperti itu, bahwa untuk pengadministrasian dari biaya-biaya yang kita keluarkan untuk fasilitasi ini memang ada aturannya seperti itu. Tapi kita sudah anggarkan lagi untuk tahun 2022 untuk free ongkir itu akan ada lagi. Oke, tapi memang akhirnya kalau misalnya Dinas Koperasi sendiri nih, ketika kamu belum daftar di Sibakul, daftar di Sibakul Kancah Muda, karena ketika usaha kamu mungkin belum formal bisa jadi baru non formal bisa jadi formal, belum punya NIB bisa dibantu NIB, belum punya PIRT nanti dibantu membuat PIRT ya Bun J. Yeah. Kalau misalnya belum punya label halal, gimana caranya dapat label halal, nanti bisa juga dibantu oleh konsultasikan gitu. Kalau dari Kelurahan sendiri Pak, di sini berapa banyak sih UKM yang ada Pak? Agak ke belakang sedikit ya. Jadi pada waktu kami akreditasi dari desa budaya menjadi desa mandiri budaya, tahun 2018 waktu itu, salah satu kelemahannya kami yang kami tidak bisa, kami tetap nomor 1, tetapi tidak bisa mempunyai nilai sempurna adalah salah satunya adalah bidang UMKM. Yaitu belum terorganisir dengan baik. Jadi mungkin nanti Bapak pendamping bisa membantu. Langsung loh Pak. Jadi Pak Lurah langsung. Jadi di sini tuh banyak sekali UMKM tetapi belum terorganisir dengan baik. Jadi yang terorganisir itu ya masih sebatas ritual-ritual lama, kelompok kesenian, kelompok tani, kelompok kelompok itu. Tapi yang namanya UMKM itu dianggap masih itu adalah usaha perorangan. Mandiri sendiri, keluarga-keluarga sendiri. Kalau dari perorangannya di 12 pedukuhan ini itu mempunyai segmen yang berbeda-beda, serupa tapi tak sama. Masing-masing pedukuhan rata-rata ada. Salah satu contohnya dari timur ya, tak bacakan sana. Pedukuhan Karanggede ini pemudanya dulu tak support kerjasama dengan salah satu LSM, kemudian kita arahnya ke selatan sana membuat jamu tapi dari empon-empon gitu. Oke. Minuman, bentuk minuman kemasan gitu. Enggak, atau kayak semacam kristal itu apa namanya? Kurang tahu teknisnya gitu. Itu di daerah Karanggede sana. Pemasarannya di daerah Pengasih, tapi juga berdiri sendiri masih udah. Naik sampailah di Beteng. Di Beteng ini ada banyak, malah di Beteng ini. UMKM-nya ada pembuat tahu, ada bahkan namanya Supri, itu sampai tak kasih nama Supri Tahu, pokoknya Supri Tahu aku. Itu udah Supri Tahu itu udah kan, tapi masih jalan sendiri. Naik lagi ke Sebolong, ada Sari Salak, ke Junggrangan, Gendu, ada produk lagi Sukomoyo, dapat sambal itu, Banyunganti, gula semut, sampai ke Gunung Kelir, ada kopi sulingan. Nah, ke mana sana Gunung Kelir ini ditambah lagi satu, ada yang dari Kria, kerajinan Kria itu, sampai ke Sonyo sana Kria, terus turun ke Kembang itu kerajinan kayu lah, macam itu kayak yang dibuat gitu-gitu. Itu Sumberjo Pring Tali juga ada pelukisnya, ada apa yang itu membuat kerajinan dari kayu. Terus itu sudah berjalan semua, cuman tidak terorganisir. Salah satunya di sini itu juga ada Kria, dan Krianya ini udah ikut pameran kemana-mana orangnya itu. Terakhir pameran ke Malaysia apa kemana itu. Jadi produknya ini udah teruji nih, tetapi belum terorganisir. Jadi mereka itu baik untuk dirinya sendiri, baik di sana, baik di sini, tetapi belum terkelompok gitu. Termasuk di sini tuh kan misalnya ini desa budaya. Desa budaya ini ada upacara tenongan. Di sini ada pengrajin tenong
yang itu langka pengrajin tenong. Betul, jarang. Satu tenong itu 250.000 habis. Tetapi kan itu belum terorganisir. Sekarang yang lagi ngetren meja kursi yang dari apa ini? Dari donglek itu. Iya, dari akar-akar itu. Akar-akar itu kan sekarang udah menjamur di sini. Para Mejanya pemuda banyak sekali ya, betul. Tidak terorganisir juga. Akhirnya mereka mainnya ya sama orang luar lah. Surabaya. Tapi orang per orang loh. Ada Iya. yang punya juragan dari Salatiga, juragan Surabaya, juragan Bantul. Individu bergerak sendiri nih gitu. Banter itu tapi gerakannya sendiri. Nah, kalau sudah sampai di koridor UMKM, koridor dikelompokkan, koridor diplanerkan, itu belum. Oke, ini jadi PR loh Pak Dudi ini. Ini Pak Lurah langsung ngendika sendiri nih. Ini PR-nya adalah gimana akhirnya membentuk sinergisitas antar UMKM yang akhirnya kalau bisa maju bareng-bareng kan jadi luar biasa Pak Anji. Ya, betul. Jadi memang itu nanti salah satu dari apa ya dalam model Kasbag seperti itu. Jadi kita mengedepankan sinergisitas ya. Jadi itu nanti dari berbagai produk yang banyak itu kan nanti perlu apa ya kita apa ya segmenting, targeting, positioning, targeting dan seterusnya itu sehingga nanti semuanya itu bisa apa ya bisa tadi terorganisir dengan baik dan akan menemukan pasar yang optimal itu sehingga nanti harapannya bisa apa ya maju bareng tadi tidak sendiri-sendiri jadi mengurangi apa ya ketimpangan salah satu problemnya di apa namanya betul tadi yang jenengan katakan bahwa ya betul 70% itu tinggal di desa dan sektor yang paling banyak itu pertanian tapi itu yang pendapatannya paling rendah. Untuk DIY sendiri pun sama saya kira indeks gini DIY itu tinggi ya timpangan antar kelas pendapatan dan kita bongkar datanya itu memang apa ya kemiskinan kota dan desa. Jadi saya kira memang dengan gerakan yang desapreneur di kelurahan atau perdesaan itu bisa catch up tadi. Jadi bagaimana yang pemuda desa yang tadinya ya merantau tadinya dia bisa kemudian mereka merapatkan barisan bersinergi sehingga nanti bisa meningkatkan perekonomian desa ya sehingga nanti harapannya antara kota dan desa itu gapnya nggak mengecil gitu yang desa mengejar nah gitu kira-kira. Nah luar biasa banget Kanca Muda Jogja ini sebenarnya masih banyak yang pengen digali tapi banyak hal juga yang menjadi pelajaran hari ini Kanca Muda yang pasti ayo buka mata, buka hati, peka terhadap lingkungan sekitar dan mulai peduli dengan apa yang ada di sekitar kita dan jangan hanya memasrahkan ini ini tanggung jawab pemerintah, ini hanya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo bareng-bareng semua bersinergis itu akan menjadi lebih mudah dari dinas koperasi, dari kampus, dari apa ya pentahelixnya itu ketika bekerja bersama itu pasti menjadi semuanya akan berjalan lebih mudah gitu Kanca Muda. Nggak kerasa udah 1 jam Pak Lurah, Pak Dudi, Bu Ratna. Kita ngobrol-ngobrol udah banyak banget. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada statement terakhir dari Bu Ratna yang ingin disampaikan, monggo. Ya, saya sih harapannya pembinaan baik dari kami dinas koperasi atau teman-teman kami dari OPD lain yang tergabung juga dalam 4 pilar untuk memajukan desa mandiri budaya, impact-nya bisa segera dirasakan dengan perwujudannya sih target awalnya adalah kita peningkatan ekonomi. Jadi biar nggak seperti yang dibilang Pak Lurah tadi seremonial dan ritual gitu. Enggak lah ya Bu ya, ini bukti nyata loh Pak Lurah datang ke sini. Saya harapannya seperti itu karena betul. itu juga akan menjadi apa ya masukan juga bagi kami. Mungkin kita harus lebih aware ya mungkin dengan potensinya seperti apa, kemudian yang dibutuhkan seperti apa supaya hal-hal atau pembinaan fasilitasi yang kita berikan ini memang sesuai dengan kebutuhan karena setiap kelurahan itu memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda seperti itu. Betul. Oke. Nah, itu dia tadi Kanca Muda. Terima kasih Bu Ratna, terima kasih Pak Lurah, terima kasih Pak Dudi. Mudah-mudahan sinergisitas ini membawa hal-hal yang positif untuk kita semua, terutama untuk Kelurahan Jatimulyo gitu Kanca Muda semakin maju dan buat kamu juga yang mau main-main ke sini, datang ke sini, membuka ruang diskusi di sini, belajar banyak di sini, monggo silahkan langsung datang ke Kopi Sulingan Kanca Muda. Di sini terbuka sekali kata Pak Lurah untuk ruang diskusi dan lain-lain. Oke, terima kasih Awan Narendra udah nemenin kamu 1 jam nggak kerasa Kanca Muda Jogja. Stay tune di Sidilan Sibakol Jajah Desa Milangkori. Besok kita jalan-jalan kemana lagi? Apa yang bakal kita obrolin? Pokoknya stay tune setiap jam 3 sampai jam 4 sore. Awan pamit, love Jogja and you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.